Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak semuanya saya cintai dan saya harapkan mampu dan mau melanjutkan perjuangan generasi terdahulu yang sudah tua-tua ya. Marilah kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang sedang kita bahas masalah apa? Nikmat sempat. Tapi marilah kita awali dulu, kita baca surat Luqman dari ayat berapa? 12 sampai ayat 19. Surat 31 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kita awali dengan ta'awud. Inna syirka la dzulmun alim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa bihi ilmun fala tuti'huma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya fi sahratin samawat bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalat bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma sabaq inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir haddaka linnas amsi fil ardi marha innallaha yuhibbul kulla muhtalin sit fi mas'ika waghlud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Masih ingat enggak ketika kita mau membaca Al-Quran supaya membaca ta'awud? Ada di surat apa? Ayat berapa? Ayat 90. Suratnya nomor 16 ya. Bunyi ayatnya. Ya. Fa'idha
Ya. Anak putri dulu. 1, saya 98 ya. 16, 98, 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah. Anak putra. Fa'idha. Fa'idha qara'tal Qur'an, apabila akan baca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saya baca ta'awud ya. Tadi di dalam surat Luqman ayat 12, untuk kepentingan siapa kita bersyukur? Sendiri. Nah. Apa ada perintahnya syukur, supaya ada perintah dalam Al-Quran supaya kita bersyukur? Ada? Pernah disampaikan belum? Ada ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat 152. Ya betul. Bunyi ayatnya sudah ketemu semua? Yo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Jadi kita diperintah untuk ingat kepada Allah. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kamu sekalian pada aku, maka aku pun pasti ingat kepada kamu. Wala washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku Allah. Wala takfurun, dan janganlah kamu sekalian kufur. Itu dasar kita kenapa harus mengajak bersyukur ya. Memulai pembicaraan, marilah yang pertama dan yang utama biasanya ini. Anak-anak semua kan begitu. Biasanya yang pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Tidak salah itu, dan Rasulullah juga senantiasa memulai pembicaraan pasti dengan mengajak bersyukur. Karena memang perintahnya gitu, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kamu sekalian akan aku, washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Jadi ingat kepada Allah itu ada kaitannya dengan syukur. Nah, ada perintahnya. Dalam surat apa? Ayat berapa perintah bersyukur? Ayat ya, jadi ayat surat 2 152. Surat 2 152. Itu perintah bersyukur. Perintah zikir dan perintah bersyukur. Allah akan senantiasa ingat pada kita kalau kita ini senantiasa ingat kepada Allah. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, apalagi sudah tidak percaya kepada Allah, maka nanti di yaumil akhir Allah akan melupakan kita. Kalau sudah kita lupa kepada Allah dan Allah pun akan melupakan kita, berarti kita sama dengan dibenci oleh Allah. Kalau kamu di sini teko sini masuk terus ora daru-arui dengan
apa Pak Muadzin atau pengurus yang ada di sini atau ustadz yang ada di sini, kamu dibiarkan nengke wae, cek omong-omongan ya ora tahu. Nah itu tanda berarti sedang tidak disukai. Nah demikian pula kita pada dengan Allah. Kalau Allah tidak suka kepada kita, nanti Allah akan melupakan kita di yaumil akhir. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita di dunia yang pendek ini, gunakan untuk yang pertama ingat kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah. Itu dua hal yang sebaiknya kita lakukan karena itu mudah. Ingat pada Allah. Bagaimana cara ingat kita kepada Allah? Lupa. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku Allah. Bagaimana cara ingat pada Allah? Karena dengan sholat, mendirikan sholat. Itu salah satu tata cara untuk ingat pada Allah dengan sholat. Maka kalau orang yang tidak pernah memperhatikan masalah sholat, berarti orang itu tidak pernah memperhatikan hubungannya dengan Allah. Dia ada gejala sudah akan lupa kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu nanti ya, kita butuh Gusti Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nengke wae ora katek, tahu eling ora kok njaluk. Nah, ingat saja enggak, minta pertolongan. Maka fadkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu sekalian kepada aku pun pasti akan ingat kepada kamu. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, janganlah kamu kufur. Jadi orang yang tidak bersyukur berarti adalah kufur. Nah, mensyukuri nikmat sempat. Kita kesempatan hidup di dunia ini kan hanya satu kali ya. Nah, setelah mati berarti tidak akan hidup lagi. Selesai. Maka mari kita gunakan kesempatan ketika kita masih hidup ini. Dimulai ingat mensyukuri nikmat Allah dengan bagaimana cara kita bersyukur, yaitu mensyukuri dari nikmat iman dulu, ya kan? Nikmat iman, bagaimana cara mensyukuri nikmat iman? Oke, tidak mencampurkan keimanannya dengan apa zoliman? Syirik. Oke. Di dalam surat apa yang menjelaskan supaya kita imannya tidak bercampur dengan kedzaliman? 6. Yo, yang tegas. Surat 6:82. Ya, jawab. Surat berapa yang memerintahkan kita untuk membersihkan iman? Oke. Apa ayatnya? Ya, coba 1, 2, 3. Itulah penjelasan bahwa iman harus bersih dari syirik, mensyukuri nikmat iman dengan membersihkan iman kita dari hal-hal yang semua saja yang ada hubungannya dengan kemusyrikan. Ya. Oke, dalam surat berapa, ayat berapa yang menjelaskan bahwa syirik,
dosa besar dan dosa yang tidak diampuni? 48. Bagaimana bunyi ayatnya? Yo, bersama-sama. 1, 2, 3. Innallaha la yaghfiru Oke. Juga terdapat di dalam 4:116. Bagaimana bunyi ayatnya? Innallah nah itu. Orang yang imannya tidak bersih berarti masih mencampurkan dengan perbuatan kemusyrikan. Pada dasarnya orang itu adalah orang yang sesat sangat jauh. Sasar aduh banget. Ya. Oleh karena itu mengawali mensyukuri nikmat, diawali dengan mensyukuri nikmat iman, yaitu dengan bersihkan keimanan kita dari syirik. Ya. Karena iman yang kotor, iman yang bercampur dengan kemusyrikan itu penyebab bencana bagi kita. Pasti akan diazab. Ya kan? Iya enggak? Kalau dosanya tidak diampuni mesti diazab enggak? Iya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang bersekutukan Allah, faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Isman azimah. Isman itu dosa, azimah yang sangat besar. Dan syirik adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu pantas kalau orang yang bersekutukan Allah tidak layak masuk surga. Kalau tidak layak masuk surga pasti masuk ke neraka. Nah, oleh karena itu ingat-ingat ayatnya juga diingat. Dalam surat berapa, ayat berapa yang menjelaskan bahwa orang yang mempersekutukan Allah diharamkan masuk surga dan pasti masuk neraka. Surat nomor ayat pinten? 572. Oke, kita baca bersama-sama 572. Sudah ketemu? Ya, baca 1, 2, 3. Yang bisa menolong Allah kemudian tidak diberi pertolongan sama dengan selama-lamanya di dalam neraka. Jaga iman kita daripada perbuatan syirik atau yang mengantarkan kita kepada kemusyrikan, jalan menuju syirik. Hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus. Kalau sudah terjerumus dalam kemusyrikan, nanti biasanya lepas dari petunjuk Allah. Ya, oke, dah.
Ingat itu. Nah, mensyukuri nikmat sempat berarti kita bincang-bincang tentang masalah kehidupan di dunia. Kesempatan kita hidup di dunia itulah yang harus kita perhatikan. Karena hidup kita di dunia itu kan paling lama berapa tahun? 60, 70, ya, 80. Nah, mau mentoknya ngantek 100 tahun udah tuyuk-tuyuk. Iya, melaku wis kaya wong mabuk, ya kan? Nah, karena kakinya sudah tidak kuat untuk menerima beban berat badan. Dengkule wis cok muni ora rekyuk-rekyuk. Kaya dengkul pitik wae. Nah. Yes. Mari kita langsungkan lagi atau kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang sempat. Kesempatan kita hidup di dunia ini dibatasi dengan umur, dengan mati. Kapan kita mati? Kita tahu. Ya. Coba sekarang buka lagi surat 4 ayat 78. Ayat nama? Ya, ayat nama? Oke, baca bersama-sama. 1 sampai anu saja ya, tidak semuanya ya. Aina ma takunu yudrikumul maut. Sampai walau kuntum fi burujim musayyadah. Ada? Sampai itu saja. Ya, yang artinya walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Yuk, baca bersama-sama 1, 2, 3. Yo, ulangi lagi. 1, 2, 3. Aina ma takunu yudrikum kuntum fi burujim musayyadah. Lagi 1, 2, 3. Aina ma takunu yudrikum walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekali lagi. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangi kamu. Walaupun bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Fi burujim musayyadah. Walaupun bersembunyi di benteng yang kokoh, di gua yang rapat, semakin rapat malah semakin cepat mati. Kemana kita akan lari? Ketika kematian sudah mendatangi kita, kemana kita akan lari? Bersembunyi dalam benteng? Atau dalam peti, tutup rapat? Lah malah karek gotong. Nah ya kan pasti malah mati kan? Ya. Nah inilah yang harus. Kesempatan hidup kita ini dibatasi dengan kematian. Kapan? Sewaktu-waktu. Ketika masih muda. Ada yang mati masih muda? Banyak. Yang sudah tua? Apalagi. Oleh karena itu kamu yang masih, walaupun masih muda-muda anak-anak, ya, jangan merasa nyong sesuwi. Mbah Tobroni dhisik lah. Ora usah dikon, memang saya dulu ya pantes saja ya. Tapi kalau yang mendahului saya, kamu bisa saja. Pantes enggak? Pantes. Wong nom mati ya pantes, cocok. Wong tua wis tuwa tuyuk-tuyuk mati ya pantes.
nek mati pantesan luwes. Nom mati luwes, tuwa mati apa maning. Ya. Maka ketika berganti tahun dengan tahun yang baru, kenapa malah kita bergembira? Berarti jatah hidupnya makan berkurang enggak? Iya, berarti semakin dekat dengan kematian tidak? Maka tidak diajarkan dalam Islam untuk menyambut tahun baru dengan pesta pora. Ya, alhamdulillah tidak ada yang keluar dari rumah ya. Ada enggak yang keluar dari rumah? Keluar dari rumah ke WC ya enggak apa-apa. Ada enggak keluar dari rumah nunggu jam 00? Ya kan? Hitung 5, 4, 3, 2, 1, dor. Ya kan? Nah itu bukan Islam itu, jangan ditiru. Itu bukan budaya orang Islam. Justru ketika kita ganti tahun, tambah tahun, bukan bergembira, semakin introspeksi, berarti kesempatan saya hidup di dunia ini sudah berkurang. Berarti semakin dekat dengan saat kita kembali kepada Allah. Maka saya juga tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak saya, cucu saya supaya hari ulang tahun. Nah, kadang-kadang hari ulang tahun ya, wah ulang tahun nih kakung nih. Ya biasa saja. Kalau mau nyanyi, nyanyiannya harus diganti. Bukan panjang umurnya, wah kesuwen urip nang donya. Ganti wae wis meh mati, ya kan? Wis meh mati. Masuk ulang tahunnya kan nyanyinya wis meh mati. Nah, terus lilinnya dijebul kan? Nah mati kan? Nyanyi ini panjang umurnya serta mulia, malah dipateni. Lah kan nyanyiannya kudune wis meh mati wong jelek meneh disebul. Nah. Bahasa wis mati terus keplok. Ngiris roti. Nah, jadi ingat, setiap saat, setiap kita tambah usianya, berarti kesempatan hidup kita berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, gunakan kesempatan yang ada. Menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau panjenengan masih muda, gunakan waktu mudanya sebelum datang masa tua. Ya, kalau sudah tua seperti saya itu kon gawe sehat-sehat banget, enggak bisa. Ya. Sholat bacanya suratan terlalu panjang, saya kadang-kadang protes. Kalau imamnya bacaannya panjang, saya protesnya jago saya. Paling sholat bacaan suratannya belum selesai saya terus duduk. Pun mboten kuat ngadeg. Dah kesel. Nah, maka Rasulullah juga memberikan arahan pada kita, kalau ngimami lihat jamaahnya. Satu, ada yang sudah tua sekali belum?
ana kae sing wis padha karo Mbah Tobroni ngadeg kesuwen wae ora kuat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Ya tentu saja saya terus ngene sembayangan. Sikil nendang. Ya. Rakaat kedua surat Ali Imran. Yuk aling akon kono aja kedahan priyo. Ya, karena ketika ada orang yang sudah tua, ketika ada anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil bacaan suratannya panjang, ora rampung-rampung, ngrungokke ora. Enggak malah mlayu. Lari nang ngarep sop, ora mlengok. Mlengok wong sing salat wong tua-tua salat meneng ngrungokake ngene malah bocah. Jadi lihat ketika ada orang tua jangan panjang-panjang kasihan. Nah kalau mau panjang ketika sholat sendirian, ya. Ketika sholat sendiri silakan. Ya. Mau baca rakaat pertama surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Wah surat Al-Baqarah diambil Alif Lam Mim. Ya, maka dibacakan yang kira-kira tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Bacaannya panjang sekali surat ayat pertama surat Al-Baqarah panjang. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ya itu namanya enggak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Ya. Jadi itu. Maka jangan kita harus ingat setelah mati berarti sudah selesai urusannya. Kemana setelah mati kita akan dihadapkan? Dihadapkan kepada siapa? Kepada siapa? Ya memang betul kepada Allah, tapi dasarnya surat apa ayat berapa? Nah, lihat surat Jum'ah ayat 8. Ya, buka. Setelah mati kemana kita? Lihat surat Jum'ah ayat 8. Nih. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yo baca bersama-sama surat Jum'ah ayat 8. Mau kemana kita setelah mati? Itu keterangannya di situ. Ya sudah ketemu? 1, 2, 3. Apa artinya? Qul katakanlah Muhammad
Nabi Muhammad disuruh menyampaikan, suruh mengatakan kepada para pengikutnya apa yang harus disampaikan. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Mati yang kamu sekalian itu berusaha untuk menghindari dari kematian itu pasti akan mendatangi kamu. Semua orang pasti ingin hindar dari kematian. Makanya kalau di jalan raya minggir mlakune kan. Mati pun ora kono. Nek wis mestine mati ya mati. Wis ngerti banyak rame, banyak kendaraan yang nyabrang kalau ndrenger. Ya itu namanya mancan sengaja bunuh diri. Ya ikhtiar supaya kita tidak perlu takut mati, tapi kita juga jangan sampai mengharap-harap kematian. Kapan nggih kula sing mati nggih Gusti Allah. Kadang wis ngomongi ngono mergane apa wis tuwa, wis tuyu. Awake lara kabeh. Gusti Allah, kapan nggih kula sing pecah. Nah, biasanya kalau orang sudah tua sakit-sakitan dungane njaluk mati. Ini nek egi sehat, egi nom biasanya kelalen. Rumangsane masih hidup 1000 tahun lagi. Nyanyiannya gitu kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal kalau semakin tua semakin rekoso, semakin tua semakin sakit-sakitan. Semakin tua masih mudah lupa, walaupun tidak lupa ingatan, tapi mudah lupa. Apalagi sudah pikun. Nah, saya ini sudah mulai pikun. Saya sudah Jumatan, saya ngimami Jumatan, terus hujan besar. Jamaahnya mengingatkan, Mbah, sekalian jamak dengan sholat asar. Karena ada contoh dari Rasul ketika hujan lebat beliau pernah menjamak Jumat dengan ayat sholat asar. Saya ikut mau ngimami ya. Pas Jumatan langsung ada yang iqomah terus sholat asar. Tapi ketika sampai di rumah pas mangsanya adzan asar yang sholat durung ya. Lupa, sudah mudah lupa. Akhirnya apa? Saya mantep saja, timbangannya ragu-ragu sholat asar. Wah, bahasan serampung sholat asar, oding yang mau wis jamak agak baik kelingan. Itu nanti kamu akan mengalami ketika sudah tua seperti saya. Nek masih muda ya enggak kan. Nek isih enom kelalenan jenenge bangeten. Maka syukuri ketika masih muda, gunakan waktu mudanya sebelum datang waktu tua. Sregep ning ibadah. Salah satu nanti di yaumil akhir di padang mahsyar yang akan mendapatkan naungan dari Allah sehingga tidak merasakan panasnya di mahsyar ada 7 golongan. Salah satu golongannya adalah anak muda yang rajin beribadah. Wah, nyonten tak ibadah sing sregep menek wis pensiun. Ana ibadah ngenteni pensiun, wis tuwa, kelalenan. Agake mikir ibadah rugi. Mumpung masih muda, masih kuat, semangat. Nah, seperti Sayyidina Ali. Ya, gunakan masa mudanya sebelum datang waktu tua untuk beribadah kepada Allah. Sing sregep. Nih. Sing paling berat salat napa? Halo? Subuh. Nah, kalau Anda sudah bisa sholat subuh tanpa dibangunkan, berarti itu pemuda yang ada harapan mendapatkan naungan
di yaumil akhir. Tapi nek isih nunggu digugah, digugah wae wirane jenggelek melek ambruk maneh. Kan ya kan? Gugah subuh melek jago. Terus susu merem mana? Oh. Nah, itu berarti pemuda yang tidak rajin beribadah. Pemuda yang rajin beribadah, seragam beribadah, jaga betul waktu sholat, ya, tidak nunggu-nunggu dibangunkan, berusaha untuk bangun dulu. Kalau perlu bangun, begitu bangun, berusaha untuk membangunkan teman-temannya. Sudah mulai begitu belum? Atau masih dibangunkan? Masih dibangunkan? Enggak ya? Nah, saya harapkan sudah enggak, Mbak. Alhamdulillah kalau sekarang ini sudah sesuai dengan harapan saya. Dulu pernah anak-anak sini nggih, yang Mas Ika dulu pernah ngalami ya. Nek urung dibuka urung do tangi. Padahal kalau wis tangi menyat jebulane umpetan nang kono. Turu meneh. Alhamdulillah sekarang tidak ya. Insyaallah tidak. Karena ingat, mati itu batas kesempatan. Dan ingat, mati itu akan mendatangi Anda. Malaikat milenial itu senang dengan anak-anak milenial loh. Malaikat pencabut nyawa itu senang dengan anak-anak nom saniki. Masih muda. Banyak yang masih muda tahu-tahu diabetes, stroke. Itu bisa terjadi kalau pertama tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola istirahat. Tidur yang paling bagus dengan jangan diupayakan jangan lebih dari jam 10. Kalau kepingin sehat betul. Dan Allah lebih menyukai orang yang beriman dan orang yang kuat. Kalau sakit-sakitan tidak mungkin kuat. Perhatian ya, ini betul-betul berdasarkan penelitian. Orang yang sering tidur lebih dari jam 11 malam, itu dia pasti akan mudah terkena penyakit hati, penyakit liver. Penyakit liver. Ya. Riko dereng azan, niki pun azan. Nggih, saya kira cukup nggih. Nanti ini saya ingatkan, orang yang sering tidur lebih dari jam 11 malam itu akan mudah terkena penyakit liver, penyakit fungsi hati. Nah, padahal kalau orang yang diabetes biasanya yang rusak apanya? Pankreasnya. Nah, biasanya kalau livernya sudah rusak, itu nanti juga pankreasnya akan rusak juga. Hanya ada orang yang sakitnya mesti komplikasi. Masuk sakit berjamaah, sih kon jamaah kan sholat, penyakitnya jamaah. Sakit liver, sakit diabetes, stroke, apa. Kita hari dengan baca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.